Ternyata tunggu punya tunggu, pada tahun 2006 tidak ada undangan itu datang. Sampai periode ibadah haji di tahun 2006 itu berlangsung, nggak ada undangan. Saya memberanikan diri untuk bertanya ke Pak Amang, Pak Amang, ini kok nggak ada undangan ya tahun ini? Beliau menjawab, aduh iya saya lupa. Bisa serandom itu saudara-saudara ya. Jadi karena pemilik perusahaan kita lupa mengabarkan kepada kedutaan besar Arab Saudi bahwa ada loh di antara kami ini yang ingin diundang juga kalau memang bisa gitu. Gara-gara lupa ya undangan itu nggak datang. Karena itu saya langsung menodong Pak Amang, waduh Pak Amang tahun depan tolong deh kalau ada undangan saya ya kalau bisa. Boleh dong, itu kan usaha ya. Jadi ada undangan. Memang kedutaan besar Arab Saudi mengundang sekian orang, lebih dari 100 ya di Indonesia. Dan kita tidak tahu apa kriterianya. Sudah ada teman kita yang pernah berangkat. Boleh dong kalau kita berharap untuk diundang. Yang tentu dilandasi oleh harapan dan keinginan untuk berhaji ya. Nah, saya kemudian titip pesan ke Pak Amang ya. Pak Amang, kalau memang ada undangan lagi, tolong dong nama saya yang dikirimkan. Ya kalau teman-teman yang lain tidak nitip, bukan salah saya, ya kan? Saya ingin berhaji. Secara logika, gaji seorang wartawan, waktu itu saya sudah redaktur, tetap tidak cukup. Tetap tidak ada yang bisa disisihkan, bisa ditabung untuk kemudian memampukan saya untuk berhaji dalam waktu yang relatif dekat. Nggak bisa. Secara logika ya, di atas kertas. Karena saya tahu gaji saya berapa dan kebutuhan saya apa saja. Hampir tidak mungkin. Ada undangan, boleh dong kita berharap, ya kan? Ternyata pada tahun 2007 Pak Amang tidak lupa. Entah beliau yang mengontak kedutaan besar Arab Saudi, entah kedutaan besar Arab Saudi yang mengontak beliau untuk meminta kandidat, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, di suatu hari di tahun 2007 Pak Amang menegur saya, Pak Pardi ini undangan sudah ada, Pak Pardi mau apa enggak? Oh, jelas dong, saya mau. Nah kemudian ternyata waktu itu ada 2 jatah ya. Saya, mungkin karena saya sudah berpesan, dan satu lagi adalah untuk redaktur pelaksana Surabaya Post pada waktu itu. Kami berdua diminta untuk mengirimkan fotokopi paspor melalui sekretaris redaksi. Saat itu saya dan rekan saya, si redaktur pelaksana ini, tanpa memiliki respon yang berbeda ya. Saya antusias dengan semangat, dengan keyakinan yang besar, saya scan paspor saya untuk kemudian dikirimkan oleh sekretaris redaksi. Sebaliknya, redaktur pelaksana, si teman saya ini, dia tetap memberikan paspornya untuk di-scan, tapi sambil bergumam, paling yoga oleh, paling yoga diundang, paling nggak dapat. Betul dong. Beberapa minggu kemudian datanglah kabar itu. 2 yang dinominasikan, saya dan redaktur pelaksana itu, yang muncul hanya 1 undangan. Dan 1 undangan itu adalah untuk saya, alhamdulillah. Ya mungkin di sini kita bisa melihat bahwa harapan itu perlu. Dan Allah sudah mengatakan bahwa Allah itu seperti persepsi hambanya
kepada dia. Kalau hambanya berpersepsi positif, aku yakin pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin pasti akan diberi. Aku yakin pasti akan dibukakan jalan dan sebagainya. Allah akan mengabulkan. Allah betul-betul akan membukakan jalan tersebut. Tetapi kalau memang kita nggak yakin dari awal, ya ketidakyakinan kita itulah yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, mungkin ini yang bisa kita lihat ya dari apa yang dialami oleh saya dan oleh teman saya. Kami sama-sama mengajukan, kami sama-sama mengirimkan fotokopi paspor. Di awal, pemilik kami memang sudah meminta 2 orang, tetapi yang tiba hanya 1. Dan undangan itu tiba kepada orang yang memang bersemangat, orang yang memang meminta, memang ingin untuk berhaji. Ya alhamdulillah bahwa orang itu adalah saya saat itu. Jadi pagi itu saya memang morning person ya. Saya selalu bangun pagi, selalu datang pagi. Dan karena kami adalah koran sore, tentu saja kami harus datang pagi karena deadline-nya adalah jam 12 siang. Sehingga segala sesuatu hektik di pagi sampai siang hari. Nah, pagi itu saya datang ke kantor kami. Begitu melihat saya datang, akan naik tangga, Pak Amang keluar dari ruangannya dan mengajak saya untuk masuk. Pak Pardi, sambil guyon ya, Pak Pardi mimpi apa kemarin? Nah, saya ditanya mimpi. Saya kan orangnya nggak pernah ingat apa mimpi saya. Maksudnya mimpi yang beneran ya. Ketika kita tidur, kita bermimpi, saya jarang sekali ingat. Tapi kalau mimpi saya di dunia nyata, saya ingin jadi ini, jadi itu, ingin meraih ini, meraih itu, biasanya saya ingat dan saya kejar. Nah, ditanya begitu, saya nggak ingat. Saya sebetulnya tidak ingat. Tapi saya jawab saja. Saya juga tidak tahu kenapa saya menjawab apa yang akan saya jawabkan itu. Waktu itu saya menjawab, wah saya mimpi naik pesawat Pak. Jadi saya tidak tahu nih, itu terlontar begitu saja. Saya memang bermimpi naik pesawat, atau jangan-jangan saya ingat bahwa saya pernah titip pesan untuk ke Pak Amang agar saya dinominasikan sebagai salah satu orang yang menerima undangan berhaji tersebut. Salah satu simbolnya kan naik pesawat. Nah, saya tidak tahu di antara ketiga hal itu. Yang jelas ketika ditanya saya mimpi apa, saya berkata bahwa saya mimpi naik pesawat. Kemudian Pak Amang langsung tersenyum lebar dan menyalami saya. Wah, betul nih, kebetulan Pak Pardi. Memang Pak Pardi akan naik pesawat. Pak Pardi akan naik pesawat ke Mekah untuk naik haji. Saya gembira dong. Alhamdulillah. Saya sangat gembira. Tetapi mungkin saya orangnya kurang ekspresif sehingga nggak langsung sujud syukur. Bilang alhamdulillah jelas ya. Saya bilang alhamdulillah berkali-kali, bilang juga terima kasih kepada Pak Amang, tetapi nggak langsung sujud syukur. Mungkin ya itulah, saya orangnya kurang ekspresif. Mungkin juga agak-agak kurang baik mungkin ya level keislamannya. Untuk itu jangan ditiru yang seperti ini. Dapat kabar gembira, saya insya Allah akan berhaji, bukan ONH plus, tapi ini ONH super plus, jauh di atasnya ONH plus. Nanti saya akan ceritakan betapa jauhnya ya fasilitasnya, bahkan dibanding yang plus sekalipun. Tetapi intinya adalah saya mendapatkan undangan untuk beribadah haji, sesuatu yang memang sudah saya inginkan, dan saat itu tampak seperti tidak mungkin mengingat kondisi ekonomi saya. Tiba-tiba beneran saya dapat. Tentu ini berita besar dong. Yang kedua, jangan lupa, saya adalah orang Madura, tinggal di Surabaya, di perkampungan yang mayoritasnya Madura. Keluarga besar saya tentu semuanya Madura, karena saya 100% Madura, bapak Madura, ibu Madura. Tahu dong betapa haji itu memiliki posisi yang secara emosional,
secara emosional, secara sosiologis sangat penting bagi orang Madura. Sehingga ini adalah kabar besar. Apalagi kalau misalnya saya tambahi embel-embel, oh saya diundang nih, saya nggak haji biasa nih, saya diundang oleh Raja Arab Saudi. Tentu ini adalah sesuatu yang sombong sih, buruk banget ya. Tetapi ini akan menjadi berita yang menggemparkan, paling tidak bagi keluarga saya dan bagi tetangga-tetangga saya. Saya belum punya follower, jadi nggak mungkin itu sesuatu yang penting bagi follower saya. Wong mereka belum ada. Apakah berhaji penting bagi kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, subscribe juga ya.